Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita satu dalam doa. Terima kasih untuk saat ini kami diberi kehormatan untuk dengar firman-Mu. Kuduskan dan sucikan kami dan layakan kami. Dalam nama Yesus, amin. Pada saat ini saya ingin menyampaikan firman Allah tentang bangun dari tidur. Mari kita membaca dalam Roma pasal 13 ayat 11 sampai 12. Demikian firman Allah. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur, sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Tema khotbah saya pada kesempatan ini adalah bangun dari tidur. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ada sebuah penyakit yang bernama narkolepsi. Penyakit narkolepsi ini, ketika seseorang menderita narkolepsi, maka orang itu kapan saja dan di mana saja dia akan terserang rasa ngantuk. Jadi sebaiknya orang yang terkena penyakit narkolepsi ini tidak dipercayakan untuk membawa mobil atau kendaraan. Karena orang yang terkena narkolepsi, dia bisa terserang oleh rasa kantuk kapan saja dan di mana saja. Nah, penyakit narkolepsi ini disebabkan karena saraf yang ada dalam otak kita yang mengontrol waktu untuk kita tidur itu sudah terganggu. Jadi karena saraf yang ada dalam otak kita terganggu, biasanya saraf ini bisa mengatur waktu kita untuk tidur, maka dia akan terganggu. Berakibat kapan saja orang yang terkena narkolepsi, dia bisa tertidur. Dan perlu Anda ketahui juga bahwa penyebabnya karena seseorang itu disebabkan karena autoimunnya mengalami masalah. Yaitu autoimun ini mengalami masalah disebabkan karena hipokretin yang rendah dalam diri seseorang itu. Hipokretin ini adalah sebuah zat kimia yang berada dalam otak untuk dapat membantu kita mengendalikan waktu tidur kita. Jadi ketika seseorang itu terkena narkolepsi, maka seseorang itu kapan saja, di mana saja, dia bisa terserang rasa kantuk. Itu bukan disebabkan karena dia ingin tidur, tetapi memang karena penyakit narkolepsinya yang membuat dia tertidur. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Rasul Paulus mengajar kepada kita pada saat ini supaya kita bangun dari tidur. Saya yakin pada kesempatan ini bahwa Paulus ingin mengajak kepada kita untuk kita bangun dari tidur. Apa maksud dari bangun dari tidur? Jangan biarkan pandemi ini, keadaan ini, waktu sekarang ini, kita biarkan diri kita tertidur. 4 bulan tidak beribadah bersama, kita membiarkan kerohanian kita tertidur. Kita tidak membaca Alkitab, kita tidak merenungkan firman Allah, kita tidak berdoa, kita kehilangan kebersamaan di dalam Tuhan dan lain sebagainya. Dan berakibat kita tertidur. Dan saudara yang dikasihi dalam Tuhan, itu sebabnya Rasul Paulus mengajak kita, firman Allah mengajak kita untuk kita bangun dari tidur. Jangan biarkan pandemi ini membuat rohani Anda tertidur. Jangan biarkan wabah ini membuat kehidupan kerohanian kita menjadi kendor, kehidupan kerohanian kita tertidur, kehidupan merenungkan firman Allah tidak lagi terjadi dalam hidup kita. Kehidupan rohani kita tidak lagi kita bangun karena kita tertidur dengan pandemi ini.
Dan itu sebabnya pada kesempatan ini ada 3 alasan mengapa Paulus mengajak kita untuk bangun dari tidur. Alasan yang pertama, Rasul Paulus katakan dari firman Allah, dia katakan yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Jadi yang pertama adalah saatnya telah tiba. Artinya saatnya telah tiba, artinya kita tidak dibiarkan untuk terina-bobo, untuk tertidur. Sudah saatnya kita bangun. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, waktu yang paling ideal untuk kita tidur setiap hari adalah 8 jam. Diberikan kesempatan kita tertidur dalam waktu yang sangat ideal adalah jam 10 sampai jam 6 pagi. Jadi kalau sampai kita tertidur di atas jam 12, itu bukan waktu yang ideal untuk kita tidur. Dan saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita tahu kita ada alasan untuk tidur. Kita mungkin lelah karena memang waktunya untuk tidur. Tetapi bicara tentang rohani, Paulus tidak mengizinkan supaya kita tertidur dalam hal kerohanian kita. Paulus ingin mengajak kepada kita, saatnya telah tiba bagi kita untuk bangun dari tidur. Jangan biarkan kerohanian kita tertidur. Jangan biarkan kita tidak lagi membaca firman Allah. Jangan biarkan kita tidak lagi merenungkan firman Allah. Jangan biarkan diri kita tidak lagi bersekutu kepada Tuhan. Jangan biarkan diri kita tidak lagi menyembah Tuhan. Kita tidak boleh terina-bobo dengan pandemi ini. Kita tahu kegiatan-kegiatan semua hampir di rumah. Tetapi pandemi ini jangan membuat kita tertidur. Saatnya saudara dan saya harus bangun dari tidur. Tidur itu ada batasnya. Secara fisik aja ada batasnya. Tidur yang berkepanjangan tidak baik. Apalagi kerohanian kita yang kita biarkan tertidur. Saya tidak tahu apakah saudara tetap melakukan aktivitas kerohanian saudara. Apakah saat-saat teduh saudara masih ada? Apakah merenungkan firman Allah masih ada dalam hidupmu? Apakah engkau masih punya kesempatan untuk duduk di kaki Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan? Apakah dalam dirimu masih ada kesempatan engkau mendengarkan firman Allah yang disampaikan oleh hamba Tuhan, khususnya gembala sidangmu? Alasan pertama kita harus bangun tidur karena saatnya sudah tiba. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita tidak bisa membiarkan diri kita terina bobo untuk tertidur hanya karena alasan pandemi ini. Wabah ini jangan membiarkan Anda tertidur dengan rohani Anda. Tetapi Anda dan saya harus bangun dari tidur. Keadaan ini jangan membuat kita tertidur. Tetapi kita harus ambil pilihan. Pilihan kita adalah bangun dari tidur. Kenapa? Karena saatnya telah tiba. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Rasul Paulus tidak membenarkan untuk rohani kita tertidur. Tidak membenarkan. Tetapi Paulus juga mengajarkan, menyadari bahwa setiap kita punya kekurangan, setiap kita punya kelemahan. Dan Rasul Paulus juga memahami bahwa setiap diri kita ada kekurangannya, ada kelemahan dalam diri kita. Tetapi kelemahan dan kekurangan dalam diri kita tidak semestinya kita bela mati-matian untuk membiarkan diri kita tertidur. Mari kita bangun dari tidur. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, orang yang tertidur, yang terbangun dari tidurnya, dia kembali membaca firman Allah. Dia kembali berdoa. Dia kembali merenungkan firman Allah. Dia kembali menyembah Tuhan. Dan dia kembali
memperhatikan pekerjaan Tuhan. Mengapa kita harus bangun dari tidur? Karena saatnya telah tiba untuk kita bangun dari tidur. Yang kedua, mengapa kita harus bangun dari tidur? Alkitab mengatakan, hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Telah hampir siang. Garis bawahi kata telah hampir siang. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Apa makna dari kata hari karena telah hampir siang? Apa makna? Dikatakan hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Ini adalah sebuah ungkapan yang bersifat gaya bahasa. Gaya bahasa ini menunjukkan sebuah sindiran yang bersifat ironis, menyindir. Padahal pada saat itu bukan menunjukkan sudah jam 12 siang, tidak. Tetapi menunjukkan hari telah hampir siang, dengan kata lain sudah mau pagi, sudah jam 6 pagi. Dengan kata lain ayam sudah berkokok. Ada sebuah ungkapan, dia bilang bangun pagi, ya, bangunlah pagi sebelum ayam berkokok. Jadi ayat ini menunjukkan kepada kita mengapa kita diajar untuk bangun dari tidur. Karena hari hampir telah hampir siang. Ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya bagi kita untuk mengerti tentang waktu, di mana waktu itu adalah sebuah kesempatan untuk kita melakukan aktivitas, karena kita tahu hampir siang. Paulus mengajar kepada kita untuk tidak terindah-bobokan dengan keadaan-keadaan yang membuat kita tertidur. Paulus tidak mengajar kepada kita untuk kita pasrah dengan situasi yang membuat kita tertidur. Tetapi Paulus mengajar kepada kita untuk kita bangun dari tidur karena telah hampir siang. Artinya menunjukkan sudah saatnya. Tadi dia katakan sudah saatnya, sudah tiba saatnya. Sekarang menunjukkan bahwa sudah harus kita keluar dari pertiduran kita, karena tidak pantas kalau dan tidak layak kita terus ada dalam pertiduran itu. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, Paulus tidak membiarkan kita terindah-bobokan dengan tertidurnya rohani. Jangan indah-bobokan kerohanian kita untuk tetap tertidur. Wah, kita seringkali berpikir, ya namanya juga Pak keadaan seperti ini. Bukan itu yang firman Allah harapkan. Toh dari dulu sampai sekarang keadaan tetap ada saja masalahnya. Tetapi walaupun banyak masalah, situasi juga tidak mendukung, bukan berarti kita membiarkan diri kita tertidur. Jemaat yang dikasih Tuhan, sudah saatnya. Karena kita tahu telah hampir siang. Anda dan saya mengerti seberapa kerohanian. Bagaimana sikapmu terhadap pekerjaan Tuhan? Bagaimana sikapmu terhadap firman Allah? Bagaimana sikapmu terhadap sesama? Bagaimana sikapmu terhadap Tuhan? Bagaimana sikapmu terhadap doa? Bagaimana sikapmu terhadap membaca firman Allah? Bagaimana sikapmu terhadap imanmu? Bagaimana sikapmu terhadap pembacaan firman Allah? Itu sangat menentukan apakah engkau dan saya sedang tertidur. Paulus mengajar kepada kita untuk kita menyiapkan diri untuk melakukan sesuatu. Apa yang
harus kita lakukan? Hal-hal yang bersifat rohani. Kembali merenungkan firman Allah. Kembali membaca Alkitab. Kembali mendengarkan firman Allah. Kembali berpikir untuk pekerjaan Tuhan. Kembali berpikir untuk melayani. Kembali berpikir untuk berdoa. Kembali berpikir untuk bersekutu. Bangun dari tidur. Karena telah hampir siang. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Rasul Paulus mengajar kepada kita untuk kita tidak memilih tidur. Tetapi Rasul Paulus mengajar kepada kita untuk kita memilih bangun dari tidur. Pilihan kita harus jatuh kepada bangun dari tidur. Bukan pilihan kita jatuh pada kita tetap tidur. Tidak. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa kita harus bangun dari tidur? Karena telah hampir siang. Ini menunjukkan kepada kita untuk kita siap melakukan sesuatu bagi diri kita. Bangun kembali hubunganmu dengan Tuhan. Bangun kembali rohanimu. Membaca firman Allah, bersekutu, berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Itu harus dibangun kembali. Dan bangun kembali bagi hidupmu untuk memikirkan pekerjaan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita belajar yang kedua, bahwa kenapa kita harus bangun dari tidur? Karena telah hampir siang. Yang ketiga, mengapa kita harus bangun dari tidur? Di dalam firman Allah dikatakan, hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan, dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Mengapa kita harus bangun dari tidur? Disebabkan karena kita akan mengenakan perlengkapan senjata terang. Karena kita akan mengenakan perlengkapan senjata terang. Apa maksudnya? Kita tidak mungkin dalam keadaan yang tertidur terus kita mengenakan perlengkapan senjata. Hanya orang yang bangun dari tidurlah yang bisa mengenakan perlengkapan itu. Hanya orang yang terbangunlah dari tidurnya yang dipercayakan untuk mengenakan senjata itu. Tidak mungkin seseorang yang masih dalam keadaan tidur dipercaya untuk mengenakan senjata itu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saudara dan saya adalah orang yang dipercaya oleh Allah untuk mengenakan senjata itu, perlengkapan senjata itu. Bagaimana mungkin kita sebagai anak Tuhan yang dipercaya oleh Allah untuk mengenakan senjata itu, tetapi kita biarkan diri kita ada dalam keadaan tertidur? Paulus inginkan kita mengenakan, tetapi persoalannya salah satu syarat untuk mengenakan perlengkapan itu adalah orang yang bangun dari tidur, bukan orang yang tertidur. Orang yang tertidur tidak mungkin dipercayakan untuk mengenakan. Tetapi orang yang terbangun dari tidurnya, itulah yang dipercayakan untuk mengenakan perlengkapan itu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, apakah saudara dan saya menyadari bahwa saya dan saudara adalah orang yang dipercaya
oleh Allah untuk mengenakan perlengkapan itu. Saya dan saudara adalah orang yang dipercaya untuk mengenakan perlengkapan itu. Tetapi persoalannya, apakah saya dan saudara tetap memilih tidur dibandingkan untuk bangun dari tidur? Kalau kita lebih memilih tetap tertidur, saudara yang kekasih dalam Tuhan, saudara dan saya adalah orang yang dipercaya. Sementara kita membiarkan kepercayaan itu karena kita lebih membela tidurnya kita. Kita membiarkan diri kita tertidur. Saudara, perenungan ini mengajar kepada kita. Mungkin engkau tidak terkena penyakit yang namanya narkolepsi, yang kapan saja bisa tertidur dan di mana saja. Tetapi setidaknya kerohanian kita jangan sampai tertidur. Ada 3 alasan untuk kerohanian kita tidak boleh tertidur. Karena sudah tiba saatnya untuk bangun dari tidur. Itu pertama. Menyadarkan kepada kita tidak boleh berlama-lama membiarkan diri kita tertidur dalam kerohanian. Yang kedua, kita harus sadari kenapa kita harus bangun dari tidur. Karena hari telah hampir siang. Menunjukkan firman Allah kepada kita bahwa kita harus bergegas-gegas, bercepat-cepat diri untuk membangunkan diri kita, meninggalkan pertiduran kita, dan tidak membiarkan diri kita terlena bobo dengan tertidur, tetapi membangun diri kita untuk kita melengkapi apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan, kerohanian kita. Mengapa kita harus bangun dari tidur? Karena kita adalah orang yang dipercaya oleh Allah untuk mengenakan perlengkapan senjata terang. Hanya orang yang dipercaya oleh Allah untuk mengenakan. Itu sebabnya diajar oleh firman Allah untuk bangun dari tidur. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, firman Allah mengajar kepada kita untuk bangun dari tidur. Saudara dan saya harus keluar dari pertiduran ini. Pandemi ini jangan membuat Anda terlena bobo untuk tertidur. Pandemi ini jangan membiarkan diri Anda untuk tidak lagi merenungkan firman Allah, membaca firman Allah, bahkan melakukan firman Allah, dan terlebih tidak lagi memperhatikan pekerjaan Tuhan. Mari kita yang mendengarkan firman Allah, jangan biarkan diri kita tertidur. Perhatikan rohani dan perhatikan pekerjaan Tuhan. Jangan biarkan semuanya dalam keadaan tertidur. Bangunlah dari pertiduranmu. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman Tuhan. Kami sudah dengar firman-Mu. Kuduskan kami, ampuni kami, layakkan kami Tuhan untuk masuk dalam perjamuan yang kudus. Tuhan memberkati firman, berikan kami semangat yang baru untuk kembali bangun dari tidur kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Jemaat Tuhan, mari angkat roti di tangan kananmu. Saya akan bacakan firman Allah bagi saudara. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita berdoa. Roti yang ada di tangan kanan kami adalah lambang daripada tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan di kayu salib untuk menebus segala dosa kami. Kami yang tidak berkenan diperkenankan, kami yang tidak layak dilayakkan. Kami makan roti ini di
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari angkat cawan anggur di tangan kanan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, anggur ini adalah lambang daripada tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan di kayu salib. Anggur ini adalah lambang daripada darah Kristus yang tertumpah di kayu salib untuk menebus kami yang seharusnya ada dalam kematian kekal, diberikan kepastian hidup kekal karena kebaikan. Kami akan meminumnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah makan roti yang merupakan lambang daripada tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan di kayu salib, dan kami sudah minum anggur yang merupakan lambang daripada darah Kristus. Kalau ada yang lemah, Tuhan kuatkan. Kalau ada yang susah, Tuhan liburkan. Dan kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, nama yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu, lakukan firman Tuhan, dan angkatlah tanganmu serta terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, serta penghiburan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah engkau dalam keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, pendidikan anak-anakmu diberkati oleh Tuhan, usaha dan kerjaanmu diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah engkau diangkat menjadi kepala dan bukan ekor, naik dan bukan turun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya Pendeta Gideon mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.